Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, buat keluarga dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan sahabatku, dan rahmat kesejahteraan. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini hari Jumat 14 April 2023 ini sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sahabatku dari Injil Yohanes. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada dan saudara-saudaraku, renungan singkat pada kesempatan ini sahabatku, kita mulai dari Petrus. Petrus pulang ke Galilea. Ia agaknya kecewa dan tidak tahu apa yang akan diperbuatnya setelah tragedi kematian Yesus pada saat itu sahabatku. Ia menjalankan pekerjaannya semula sebagai nelayan. Beberapa murid yang lain pun sungguh mengikutinya ke Galilea sahabatku. Nah sahabatku yang terkasih, di tengah ketidakpastian, kekecewaan, dan keputusasaan mereka, Yesus yang bangkit hadir di tengah mereka saat itu. Bahkan sahabatku yang terkasih, dia membuat mukjizat bagi mereka. Sahabatku yang terkasih, ketika Yesus masih hidup dan berkarya, mereka mengikutinya. Setelah kebangkitan, Yesus mengikuti mereka untuk memperbarui iman, kepercayaan, dan memberikan harapan baru bagi mereka. Sahabatku yang terkasih, rasa kecewa dan putus asa menghalangi mereka untuk mengenal Yesus yang bangkit. Namun sahabatku, perlu kita ketahui lebih lanjut bahwa dengan sabar Yesus perlahan-lahan menuntun kesadaran mereka bahwa dirinya telah bangkit sahabatku.
Sahabatku yang terkasih, dalam penampakan ini Yesus juga melayani mereka dengan mempersiapkan makanan berupa ikan dan roti. Petrus yang sebelumnya menyangkalnya, sekarang bersuka cita dengan kedatangannya, sahabatku. Sungguh kehadiran Yesus yang bangkit melahirkan harapan dan mengalirkan sukacita. Lantas menjadi pertanyaan sebagai bahan refleksi kita, sahabatku. Apakah kita masih menyadari kehadiran Yesus di tengah kesulitan dan kekecewaan hidup kita, sahabatku? Apakah sungguh iman kita menjadi lebih kokoh dengan kehadirannya secara rohani? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kolam Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Kuatkanlah iman kami dalam kuasa kebangkitan-Mu, sehingga kami tidak pernah meragukan sabda-Mu dan menjauh dari kehadiran-Mu, Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, sahabatku. Banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.